Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta semua para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana ulama-ulama kita dulu dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual wisata religi khusus menjelajah wilayah Provinsi Banten. Dan saat ini saya berada di Banten Lama. Tepatnya di sebelah kiri ini adalah Masjid Menara Banten atau Masjid Lama Banten, dan sebelah kanan adalah Benteng Solosowan Banten dari Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, kita berziarah di makam wali Allah, aulia Allah, Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin, yang tepat berada di samping kiri, samping kanan dari Masjid Menara Banten yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Serang, Provinsi Banten. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia-aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di Desa Banten Lama, di Masjid Menara Banten atau Masjid Agung Banten Lama, di samping Keraton Banten, yaitu untuk menuju atau berziarah di makam keramat wali Allah, aulia Allah, yang berada di samping kanan dari Masjid Menara Banten, maka pendiri Kesultanan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta religi, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke sahabat, teman, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas.
Saat ini saya berada di makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin di daerah Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Banten. Semoga perjalanan wisata religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di komplek makam keramat Kesultanan Banten, tepatnya di makam aulia Allah, Sang Sultan pendiri dari Kesultanan Banten, durian dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah, di makam Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Sahabatku, tepat di depan adalah cungkup bangunan makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin beserta istri dan keluarga besar beliau semuanya. Di kanan kiri depan belakang dari cungkup bangunan makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin terdapat ratusan makam-makam besar, dan makam-makam ini adalah makam-makam keluarga, makam-makam pembesar-pembesar Kesultanan Banten dan pengikut-pengikut atau santri-santri dari Sultan Maulana Hasanuddin dan Kesultanan Banten. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap berita Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hadir di sini, saya datang berziarah di sini. Di sini saya menghadiahi dan bacaan Fatihah, bacaan Yasin, tahlil, istighosah, barokah fadilah pahalanya tetap saya aturkan kepada seluruh orang tua saya, orang-orang yang saya anggap tua, para ulama, para aulia Allah, wabil khus aulia Allah kaum yang ada di sini, Sultan Maulana Hasanuddin beserta keluarga besar beliau semuanya. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita datang di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Karena minta, memohon dan berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dengan hadir di sini, kita melihat kuburan, kita melihat makom, otomatis kita mengingat akan kematian. Dan itu sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau Nabi agung kita, Habib Allah, kekasihnya Allah, kekasih kita semuanya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam berziarah kubur, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita dengan kematian. Sahabatku, para pecinta wisata religi, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba
dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melanggar dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, kita melihat makom, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Zat yang Maha Pencipta, Dialah satu-satunya Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul utusan Allah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semakin lama, semakin malam, saya berada di komplek Masjid Lama Banten ini, di makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin ini. Udara gaib semakin kuat sekali terpancar, dan saya lihat banyak sekali bayangan putih, bayangan orang pada berziarah berkumpul di tempat ini. Banyak sekali sosok yang berkumpul, bahkan jumlahnya lebih dari manusia-manusia yang tampak yang ada di sini. Subhanallah. Di lapangan parkir dari Masjid Naram Banten ini sangat banyak sekali penampakan dari makhluk-makhluk gaib yang menjaga komplek makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin dan Masjid Menara Banten ini. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali manusia-manusia yang ngalah berkah dan berziarah di makam ini dengan niatan-niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang menginap di makam ini dengan tujuan tertentu, dan semoga semuanya dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan satu malam ini saya susuri setiap liku-liku dari Masjid Menara Banten serta makam-makam yang ada di sini. Semuanya memancarkan getaran aura yang sangat kuat sekali, luar biasa. Subhanallah. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tidak saya pungkiri bahwasanya memang terpancar aura yang sangat kuat sekali, getaran energi metafisika yang terpancar di dalam komplek makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin ini. Subhanallah. Ini adalah sumur yang biasa digunakan oleh para peziarah untuk minum, yang diambil langsung dari sumur yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin samping Masjid Menara Banten ini. Ini adalah teras depan. Ini adalah Menara Banten dengan payung-payung seperti di Madinah, di Masjid Madinah Al-Munawwarah.
Masjid ini terkenal dengan sebutan Masjid Menara Banten karena terdapat sebuah menara yang kita bisa naik ke atasnya untuk mengauci laut, mengetahui pedagang-pedagang atau kapal-kapal yang sandar atau kapal-kapal penjajah. Tadi adalah kolam tempat berwudu pada zaman dahulu. Minimal dengan kita hadir di sini, kita bisa mengambil pembelajaran dari sejarah beliau, sejarah Sultan Maulana Hasanuddin, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini, dan namanya tetap harum sepanjang masa. Kita jadikan sejarah beliau, kehidupan beliau sebagai pedoman hidup kita dalam mengambil keputusan dan langkah-langkah ke depan, dan kita bisa semakin maju, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Sahabatku, ini adalah foto-foto saya bersama saudara-saudara saya dari Ikatan Keluarga Serkup Nusantara yang hanya sebagian aja yang pernah saya ajak untuk berziarah, bertafakur, beribadah di Masjid Menara Banten di makam Sultan Maulana Hasanuddin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Sultan Maulana Hasanuddin ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Centata.